dari molekul-molekul. Kali ini kita akan membahas tentang gas ideal. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau nyata dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan analisis. Ciri-ciri gas ideal. Yang pertama, molekul-molekul memenuhi ruangan. Artinya, molekul tidak berkumpul dalam satu tempat. Yang kedua, tidak ada interaksi antar molekul seperti tarik menarik ataupun dorongan. Yang ada hanyalah tumbukan lenting sempurna. Yang ketiga, volume molekul gas diabaikan dikarenakan volume molekul yang sangat kecil. Molekul-molekul yang ada di dalam wadah selalu bergerak ke sembarang arah. Akan tetapi, sembarang arah ini selalu dapat diuraikan ke dalam tiga bentuk arah yang tegak lurus, yaitu sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan sejajar sumbu Z. Semakin besar suhu yang ada di dalam wadah, maka kecepatan molekul untuk bergerak juga semakin besar. Artinya, energi kinetik yang dimiliki oleh molekul juga semakin besar. Teorema ekipartisi berbunyi, energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan setengah kT. Pada bidang satu dimensi, molekul bergerak ke satu arah, entah itu ke arah samping atau ke arah atas saja. Sehingga artinya derajat kebebasan yang dimiliki oleh wadah satu dimensi yaitu 1 derajat kebebasan atau setengah kT. Untuk wadah 2 dimensi memiliki 2 derajat kebebasan. Artinya 2/2 dikalikan dengan kT atau sama dengan kT. Sedangkan untuk wadah 3 dimensi memiliki 3 derajat kebebasan karena molekul-molekulnya dapat bergerak ke 3 arah, yaitu sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan sejajar sumbu Z. Artinya 3 dikalikan dengan setengah kT atau 3/2 kT. Dengan ketentuan K adalah tetapan Boltzmann dan T adalah suhu molekul dalam satuan Kelvin. Persamaan tentang gas ideal, di mana sebelum kita masuk pada beberapa hukum yang akan menjelaskan mengenai tentang gas ideal, telah kita ketahui dulu bahwasanya di dalam suatu ruangan pasti terdapat yang namanya gas, yang dimana keadaan sebuah gas ideal akan dipengaruhi oleh beberapa besaran, diantaranya seperti tekanan, suhu, dan juga jumlah molekul gas. Ternyata terdapat beberapa hukum yang menjelaskan mengenai keterikatan antara keempat besaran tersebut, antara lain seperti hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac. Nah, yang dimana hukum pertama itu yaitu tentang hukum Boyle, yang dimana dia berbunyi jika suatu gas dijaga konstan maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, dalam pernyataan tersebut dapat dikalkulasikan dalam sebuah sistem matematis yang dimana dapat dijelaskan pada gambar di layar. Baik, kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu tentang hukum Charles. Ia menyatakan bahwasanya jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya, yang dimana dapat dijelaskan secara matematis pada layar berikut. Baik, kita masuk ke hukum yang ketiga, yaitu tentang hukum Gay-Lussac, yang dimana dia menyatakan bahwasanya jika volumenya dijaga tetap konstan, maka tekanan sebanding dengan suhu mutlaknya, di mana dapat dijelaskan secara matematis pada layar berikut. Kita akan melanjutkan materi mengenai teori kinetik gas, yang dimana teori ini yang menjelaskan sifat dan perilaku gas pada keadaan tertentu yang ditunjukkan variabel makroskopik dan mikroskopik. Apa itu makroskopik dan mikroskopik? Mikroskopik adalah sifat yang dapat diukur secara langsung, contohnya seperti tekanan, volume, dan jumlah gas, atau bisa diukur dengan alat. Sedangkan mikroskopik adalah sifat yang tidak bisa diukur secara langsung, contohnya jumlah partikel, kecepatan partikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan partikel. Nah, adapun rumus yang diperoleh setelah penggabungan hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles, yaitu pada layar berikut, yakni B sama dengan N dikali R dikali T dibagi dengan volume. Adapun keterangan pada masing-masing variabel pada rumus tersebut dapat diterangkan pada
layar.